Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-66. Ya, mari kita melihat bagian firman Tuhan. Ya, ayat 15 dan 16 kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 66 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah orang-orang yang akan terbunuh ini, yang akan mati? Nah, apakah semua manusia akan mengalami kematian? Tentu tidak ya. Kita coba membaca lagi di ayat 23 dan 24. 23 dan 24. 1, 2, 3. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Yesaya pasal 66 ini, jadi ada dua tipe manusia, atau katakan dua golongan ya. Orang yang taat, yang datang kepada Tuhan, yang akhirnya memuliakan Tuhan, sekalipun mereka bukan bangsa Israel, ya bukan umat pilihan ini, tetapi bangsa-bangsa lain pun akan datang melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, dan mereka akan menyembah Allah. Ya, tetapi ada bangsa-bangsa, termasuk juga diantaranya adalah umat Israel, yang mengeraskan hati dan mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Ya, mereka tidak meresponi panggilan Allah. Maka orang-orang yang tidak meresponi panggilan Allah, mereka akan dihukum oleh Tuhan, ya. Mereka akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dikatakan begini, kalau kita melihat di bagian firman Tuhan, ya, bahwa mereka yang tidak mendengarkan, ya, tetapi terus melakukan hal yang jahat, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 4 dikatakan begini, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Jadi Tuhan memperlakukan mereka, umat itu, ya sewenang, artinya sesuka hati Tuhan dong. Dan di sini adalah berbicara tentang hukuman dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab, dan apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Allah, orang-orang yang tidak meresponi panggilan Allah, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang asik dengan kehidupannya penyembahan berhala, orang-orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau bertobat akan dihukum, itu pasti. Ya, dan ada tempat yang telah Allah sediakan bagi mereka. Nah, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang mendengar suara Tuhan dan orang yang mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan bahkan dikatakan ada banyak bangsa-bangsa yang akan datang, ya, kepada Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan bertindak, ya, yaitu memberi hukuman, tak satu pun yang bisa menghindar. Jadi tidak bisa orang yang memang tidak mau bertobat tadi, ketika akan dihukum Allah, mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka.
Ya, jadi satu kepastian yang akan mereka alami adalah mereka mengalami kematian, ya, dikatakan terbunuh oleh Tuhan dan banyak jumlahnya, ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan atau yang meresponi panggilan Tuhan tadi, mereka akan diselamatkan dan mereka akan datang kepada Tuhan, ya, menyembah Allah. Bulan berganti bulan, dikatakan ayat 23, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Nah, inilah nanti yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan, datang kepada Allah yang hidup, ya, datang ke Sion, ya, untuk menyembah Tuhan. Nah, orang-orang yang datang ini dari berbagai bangsa, ya, suku bangsa. Nah, bagaimana mereka supaya datang? Ya, bangsa-bangsa kan tadi mereka belum mengenal siapa Allah, belum mengenal siapa Tuhan. Ternyata, ya, kabar tentang keberadaan Tuhan, ya, sampai kepada mereka. Ya, ada orang-orang yang memberitakan tentang kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, dikatakan ayat 18 dan 19, ya, kalau kita lihat, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang untuk melihat kemuliaanku. Jadi Tuhan yang memanggil, ya, Tuhan yang, ya, mengasihi mereka walaupun tadinya bangsa-bangsa. Ini dikatakan apa? Dari segala bangsa, dari semua bahasa, ya, dari suku-suku bangsa, untuk datang melihat kemuliaan Tuhan. Aku menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesak dan Ros, ke Tubal, ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar tentang aku. Nah, ini perhatikan, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar tentang Tuhan, tentang Allah, ya, akan ada orang-orang yang datang ke sana, yang pergi ke sana memberitakan nama Tuhan. Ini penerapannya kalau kita sekarang lihat apa? Ya, pemberitaan kabar baik. Ya, memberitakan nama Yesus. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi orang-orang akan pergi memberitakan kabar sukacita, memberitakan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan yang percaya kepada Yesus, yang berseru di dalam nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, sekalipun dia adalah secara bangsa atau keturunan Abraham, bangsa Israel, kalau dia tidak mau dengar suara Tuhan, kalau tidak bertobat, dia akan dihukum, ya. Tetapi yang tadi orang-orang yang tidak pernah mendengar nama Tuhan, ketika ada pemberita kabar baik dan mereka responi, mereka datang kepada Tuhan, ya, mereka datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya mereka masuk dalam kemuliaan Allah, ya. Langit baru dan bumi baru di ayat pasal 65 kemarin kita sudah baca. Nah, itu akan dinikmati oleh orang-orang percaya. Tapi orang-orang yang tidak percaya ini, mengeraskan hati, hukumanlah yang akan mereka terima. Ya, dikatakan di situ, ya, perhatikan, bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku, ayat 24. Bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, bagian terakhir ini berbicara tentang apa? Ya, hukuman yang abadi, ya, neraka. Ya, di sana ulatnya tidak mati-mati, dikatakan kemudian apinya tidak padam-padam. Ya, seringkali kita dengar dengan kata apa? Api neraka, ya. Kalau kita lihat dalam Markus 9 ayat 48 dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi dikutip lagi dari kitab Yesaya. Jadi ini satu kebenaran bahwa akan ada masa di mana, ya, orang-orang yang memberontak, yang tidak percaya itu memang akan masuk kepada
murka Allah itu, akan masuk kepada api neraka itu, akan masuk kepada penghukuman yang abadi. Ya, itu yang nggak percaya, yang memberontak, yang tidak mau dengar suara Tuhan. Tetapi bagaimana mereka yang meresponi panggilan Tuhan? Ya, tadinya dia bukan umat pilihan Allah, dan itu banyak suku-suku bangsa, pulau-pulau. Dan Tuhan katakan mereka, ya, yang tidak pernah atau belum pernah mendengar nama Tuhan, ketika ada utusan-utusan pergi kepada mereka, ternyata mereka meresponi. Ya, mereka datang kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Allah yang hidup, dan mereka akan memperoleh, ya, kehidupan yang kekal. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi nama inilah yang harus diberitakan. Nah, Nabi Yesaya berkata, ya, menubuatkan bahwa memang akan datang bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, berbagai bahasa. Ya, ini menunjukkan suku-suku bangsa itu akan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, muliakan Tuhan. Jadi ada dua golongan manusia di muka bumi ini. Satu, mereka yang mau dengar suara Tuhan, dengar panggilan Allah, mau bertobat, ya, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, maka orang-orang ini akan menikmati berkat-berkat Allah, berkat masa kini dan masa yang akan datang. Secara mereka akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, ya, masuk pada bumi baru, langit yang baru. Tetapi mereka yang memberontak, sekalipun di antara mereka adalah keturunan Abraham, tetapi kalau memberontak, tidak mendengar suara Tuhan, mereka hanya mau melakukan kehendak mereka dan tidak mau mengikuti kehendak Allah, maka mereka akan masuk dalam penghukuman yang abadi. Mereka akan masuk neraka, yang tidak percaya. Ya, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum, itu saja. Jadi ini satu waktu bagi kita, ya, selagi kita hidup, kita harus memastikan, ya, adakah kita mendengar suara Tuhan? Adakah kita meresponi panggilan itu? Adakah kita mau bertobat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari dalam perjalanan hidup ini dengarlah suara Tuhan, ya. Ketika Tuhan mengingatkan kita dari jalan-jalan kita yang sesat, jalan-jalan kita yang keliru, ya, yang kita tadinya mengikuti kehendak kita, kemauan kita sendiri, tidak mau tahu dengan Tuhan. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh Tuhan, mari buka hati, ya, dan datang kepada Tuhan, akui Dia dalam segala laku kita, dan bertobatlah dari jalan-jalan yang sesat itu, ya. Jangan memberontak kepada Allah, ikuti kehendak Allah. Amin. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, dan selalu bersandar kepada Dia. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi akui Tuhan dalam hidup ini. Ya, kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, ya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau izinkan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan ini, dan aku tetap percaya kepadamu. Aku mau mengikut Engkau sampai garis akhir hidupku. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan kita ikutilah kehendak Allah, jangan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.